Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita pada pelajaran kali ini, yaitu pelajaran 4 yang berjudul Bersih itu Sehat. Untuk pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, tinja, dan air seni. Najis sudah pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Misalnya, jika terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Macam-macam najis ada 3. 1. Najis mukhalazah atau najis berat, contohnya anjing dan babi. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis ringan, contohnya kotoran manusia dan hewan. Yang ketiga, najis mukhafafah, yaitu najis ringan, contohnya air kencing bayi yang belum makan dan minum, kecuali air susu ibunya. Cara membersihkan najis: yang pertama, najis mukhalazah atau najis berat. Cara membersihkannya tidak cukup dengan air saja, tetapi harus dicampur dengan menggunakan tanah. Yang kedua, najis mutawasitah, najis sedang. Cara membersihkannya tidak perlu menggunakan tanah, tetapi harus dibersihkan dengan air sampai najisnya hilang. Yang ketiga, najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air dan tidak perlu dicuci. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya buang air kecil atau buang air besar dan buang angin, di mana hal tadi dapat menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Yang kedua, hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan melakukan mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bukan hanya ketika akan sholat, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus selalu berusaha menjaga kebersihan, terutama kebersihan anggota tubuh kita. Misalnya, yang utama yang harus selalu kita bersihkan adalah beberapa bagian, yaitu gigi, telinga, leher, rambut, kuku tangan, kuku kaki, dan wajah.
Cara membersihkan najis. Yang pertama, membersihkan najis harus menggunakan air mutlak. Caranya, air yang datang kepada benda tadi atau dikucurkan, bukan najis yang datang ke air atau benda bernajis dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, cebok. Cebok itu adalah hal yang selalu kita lakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Tata cara gerakan berwudu. Yang pertama, dianjurkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Yang kelima, diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Yang keenam, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala sebagian atau keseluruhan. Yang ketujuh, dianjurkan mengusap dua daun telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Yang kedelapan, diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Cara melakukan tayamum. Yang pertama, berniat tayamum untuk melakukan salat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, anak-anak ibu, itulah penjelasan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.